Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Klasifikasi Status Gizi Lansia Menggunakan Metode Native Bayes Classifier. Latar belakang: gizi adalah suatu proses penggunaan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Masalah gizi yang sering terjadi pada lansia ini adalah kurangnya gizi dan berat badan kurang. Status gizi dapat ditentukan melalui pemeriksaan laboratorium maupun secara antropometri. Antropometri merupakan cara penentuan status gizi yang paling mudah dan murah. Pengukuran antropometri adalah pengukuran yang digunakan untuk menentukan keadaan gizi lansia. Proses penentuannya dengan melihat variabel jenis kelamin dan umur lansia. Tetapi akibatnya waktu yang diperlukan untuk proses penentuan status gizi lansia cukup lama, mengingat jumlah pasien lansia rawat inap meningkat setiap tahunnya. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara umum permasalahan yang diambil dalam jurnal kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat keakurasian metode Native Bayes pada studi kasus klasifikasi status gizi lansia dengan 120 data mining. Apakah ada pengaruh jumlah data training terhadap tingkat akurasi yang diperoleh? Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Apabila asupan tersebut sesuai makanan disebut gizi baik. Jika asupan kurang disebut status gizi kurang. Dan selanjutnya asupan gizi lebih. Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan intervensi status gizi menjadi salah. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas digunakan untuk menetapkan dan mengidentifikasi status gizi. Klasifikasi nilai lingkar atas LLA sebagai berikut. LLA 21 sama dengan baik atau normal. Yang kedua, LLA lebih dari 21 baik atau normal. Jenis kelamin. Yang keempat ini, jenis kelamin ini tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan status gizi seseorang. Kemudian, diagnosis ini tidak berhubungan langsung terhadap penentu status gizi seseorang, melainkan untuk mengetahui penyakit diderita pasien saat ini dan menghindari makanan atau pola hidup yang bisa mempengaruhi kesembuhan pasien. Yang kelima ini, antropometri ditinjau dari sudut pandang gizi. Maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Kemudian tujuan, dengan penerapan data mining dengan menggunakan metode Native Bayes Classifier bertujuan untuk mengklasifikasi suatu permasalahan sehingga menghasilkan nilai akurasi
yang dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Alasan menggunakan metode native Bayes classifier karena NBC ini merupakan metode yang memiliki rumus-rumus dasar probabilistik yang sederhana dan mudah digunakan. Namun, metode ini tidak dapat melakukan klasifikasi secara sempurna. Maka dari itu, digunakan juga rumus persamaan Gaussian-Bayes sehingga dapat dihasilkan klasifikasi. Berdasarkan pada teorema Bayes, pada umumnya inferensi Bayes khususnya dengan asumsi independensi yang kuat. Kemudian metode penelitian, metodologi penelitian. Dalam pengerjaan penelitian ini diperlukan metode yang dapat memberikan hasil maksimal. Yang kedua, mengelompokkan variabel. Setelah pengelompokan data, akan dilakukan pembuatan data training dan penentuan kelas gizi baik atau gizi kurang pada status gizi lansia. A. Data discrete. Jenis kelamin, diagnosis penyakit, status gizi baik atau kurang. Yang B. Data kontinu, umur dan lingkar lengan. Kemudian yang ketiga ini menghitung mean dan standar deviasi pada data kontinu. Setelah melakukan proses pembagian data discrete dan data kontinu, selanjutnya menghitung nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi dari tiap-tiap variabel yang bernilai kontinu. Baik, itu saja untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.